Dangling to infinitive. Pengertian dangling to infinitive adalah to infinitive phrase yang tidak menerangkan kata apapun atau menerangkan kata yang salah di suatu kalimat. Penyebabnya karena subjek yang digunakan pada suatu kalimat tidak seide dengan modifier tersebut. Dangling to infinitive umumnya ditemukan di awal kalimat ketika sedang berusaha menerangkan verb yang berfungsi sebagai adverb yang berada di dalam main clause di depannya. Modifier ini mengakibatkan makna keseluruhan kalimat menjadi janggal. Dangling to infinitive polanya infinitive phrase to plus verb 1 bisa diikuti objek dan lain sebagainya, koma setelah itu baru diikuti main clause-nya. Bisa subject verb atau subject verb object adverb secara keseluruhannya. Perbedaan infinitive dan dangling to infinitive. Infinitive phrase merupakan modifying phrase tanpa subjek yang mengandung aksi. Tugasnya menerangkan verb yang berada pada bagian main clause. Karena verb di main clause dan aksi yang dikandung infinitive phrase berkaitan, seharusnya subjek juga sesuai dengan verb yang dikandung frasa tersebut. Sedangkan dangling infinitive kerap terjadi pada kalimat yang main clause-nya berupa passive contraction, di mana pada bentuk tersebut memang memungkinkan subjek menjadi tidak jelas. Solusi dangling infinitive dapat diatasi dengan cara yang pertama, mengganti subjek pada main clause sehingga cocok juga dengan modifying phrase-nya. Yang kedua, mengubah main clause dengan passive contraction menjadi active contraction atau active voice, passive voice menjadi active voice, dan ditambahkan subjek yang cocok. Yang ketiga, menambahkan subjek pada infinitive sehingga menjadi klausa yang kemudian digabungkan dengan main clause untuk membentuk complex sentence. Contoh untuk dangling to infinitive. To get the job, koma. Nah, dia dangling infinitifnya. Experience in sales is needed. Untuk mendapatkan pekerjaan tersebut, pengalaman di penjualan dibutuhkan. Main clause menggunakan passive contraction. Siapa yang akan mendapatkan pekerjaan? Tentu saja bukan experience-nya, yaitu subjek yang lain. Sebenarnya dia sebagai pelaku dari kalimat pasif tersebut. Contoh revisinya bisa kita ganti dengan aktifnya ya. To get the job, you need to have experience in sales. Untuk mendapatkan pekerjaan tersebut, kamu butuh punya pengalaman di penjualan. Main clause diubah menjadi active contraction dan digunakan subjek you. Sebenarnya tidak masalah kita menggunakan passive contraction tersebut, passive voice tersebut. Jadi tambahkan saja objek pelakunya. Experience in sales is needed by you. Siapa yang mendapatkan job tersebut ya? Itu kamu. Jadi nggak masalah sebenarnya. Tapi kalau kita hilangkan maka akan membingungkan. Siapa yang akan melakukan atau yang akan mendapatkan manfaat dari to infinitive tersebut? Contoh lainnya, to achieve success in examination, creating a study plan is important. Untuk meraih sukses di ujian, membuat rencana belajar itu penting. Siapa yang akan meraih ujian? Creating a study plan seharusnya manusia. Nah, di sini makanya kalau tidak ada pelakunya, maka akan membingungkan siapa yang akan mendapat manfaat dari to infinitive tersebut. Maka solusinya direvisi menjadi to achieve success in examination, one must create a study plan. Untuk meraih sukses ujian, seseorang harus membuat rencana belajar. Subjek pada main clause diganti. Atau pilihan yang kedua, if one wishes to achieve success in examination, creating
A study plan is important. Jika seseorang berharap meraih sukses di ujian, membuat rencana belajar itu penting. Infinitive phrase dijadikan klausa juga boleh. Atau pilihan yang ketiga, sebenarnya ini mirip ya, mirip dengan yang kedua, tapi yang pertama kita kombinasikan, kita jadikan active voice. Contoh, if one wishes to achieve success in examinations, one must create a study plan. Jika seseorang berharap meraih sukses di ujian, seseorang harus membuat rencana belajar. Tapi pilihan yang ketiga ini terlalu bertele-tele. Lebih baik pilih yang pertama atau yang kedua. Sebenarnya nggak masalah kita pakai dangling infinitive. Tapi kalau pembentukannya membingungkan teman-teman, lebih baik hindari. Thanks for watching.